Pramono Anung kampret. Oh, Gua Wiwi, ya. Tanah kosong. Bangke. Kampret. Ini tanah kosong dibangun lantai 4. Habis tanpa Gubernur Jakarta PBG, nih. tanpa IMB. Rumah gue yang bocor. Apa lu mau nempatin Pramono Anung rumah yang bocor? Kampret. Lu kayaknya nggak punya harga diri deh. Aduh. Lu jadi gubernur DKI Jakarta, tidak ada sama sekali perubahan. Beda dengan KDM Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali, 1 tahun lebih itu terjadi perubahan kemana-mana. Terjadi perbaikan di mana-mana. Terjadi yang namanya kesejahteraan masyarakat rakyatnya Jabar itu ada di mana-mana. Nah lo apa? Bersihin ikan sapu-sapu. Kampret. Lu bersihin dulu tuh yang terima suap, terima sogok, terima pungli dari kecamatan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Gua habisin lu, gua viral terus. Lu maju ke PDIP nggak apa-apa. Gua nggak takut kok. Minum air dulu, relax. Oh ya, 2 hari setelah aksi massa, gubernur tampil sambil bernyanyi. Anjay, marwah dilawan. Gak tahu lagi, sudah aku sama pemimpin satu ini cukup 1 periode aja, bila perlu cukup setahun aja. Wah, ini nih udah pasti nggak kurus nih. Pak, bapak pegawai di dia? Ari sia naon we gawe di dia? Digaji tuh? Digaji, Pak. ASN. ASN. Terus ari bapak rek naon itu di kaki bapak rata. Kumaha? Hayu sia. Ya, Aing bisa isukan, Ya. namun ieu teu rapi ku aing pindah-pindahkeun sia gawena. Ya. Diancam dimutasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Seperti biasa nih teman-teman, ada beberapa topik yang menarik yang mau gue bahas di sini. Wah. Kalau topik pertama biasa, nanti kita akan mulai dari Jawa Barat. Apa KDM? Kalau sidak mau itu ASN senior, kalau kerjanya nggak bener disemprot. Leboks ya. Terkait tentang demo kemarin yang rame di Kaltim, kita juga masih terus bahas karena banyak banget juga netizen yang bahas. Mungkin kita juga akan bahas terkait tentang Jakarta. Nih Jakarta, Bapak Pramono Anung disemprot sama warganya, guys. Tajam banget disemprotnya. Ada apa ini? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja gas, kita menuju TKP and play. Lagi bareng Mihiyang. Ada. Cantik Sekarang banget. kegiatannya mau apa? Beresin bangun. Oh, beresin bangunan yang lagi berlatih menjadi teknisi bangunan, membuat Teknisi sipil. ruangan kamar yang isinya lukisan di atas bata. Betul nggak? Lihat sini atuh. Dan kami sampaikan bahwa gemes dalam banget. upaya mendukung kebersihan di Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat Sektanya turun. terhitung sudah 3 hari ini sebenarnya mendistribusikan 130 tukang sapu baru untuk melakukan kebersihan secara rutin dalam setiap hari di seluruh wilayah jalan Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Bandung. Dan mereka bertugas 1 orang rata-rata membersihkan sepanjang 300 meter kanan kiri. Ini adalah upaya untuk membantu, mendukung Wali Kota Bandung agar tercipta Bandung yang nyaman, aman, bersih, dan asri untuk kepentingan kita semua. Hatur nuhun, terima kasih seluruh petugas penyapu Provinsi Jawa Barat yang mulai hari ini bertugas di Kota Bandung. Hatur nuhun. Oke, jadi kemarin kan KDM sudah sidak dan beberapa video potongan juga kan banyak diupload di sosial media beliau di TikTok nih teman-teman ya. Itu ada satu video yang menurut gue ini seru banget. Bapak KDM ngamuk loh, pakai sendal jepit, ngamukin ASN di sana gitu ya. Yang menurut gue memang kerjanya kayak ogah-ogahan gitu guys ya. Ini ada videonya soalnya. Itu tuh? Itu tiang. Itu tiang sampah. Boy, suruh bongkar. Ini udah mulai adrenalinnya udah mulai naik. Tenda ini Bu suruh bongkar ya Bu. Jelek banget.
Ya. Nanti tuh kursi-kursinya diangkatan. Nanti dibersihan 2 hari ini full fokus, Bu. Ke sini. Fokus 2 hari ini. Oke, fokus. Iya halus yuk. Tur ais nage halus kan ya. Karena desain arsitektur mah. Pokoknya di luhur nama kepelah. Aing mah butuh. Ya Allah, waduh. Ditata ulang. Terus ditata ulang ini. Ini kieu ieu teh naon? Set. Ya Allah, pemerintah. Coba dirapihkan. Di ini suruh ngerancang sedikit, Bu. Bambunya masih bagus, bangunannya yang tidak sesuai. Wah, ini nih udah pasti nggak kurus nih. Ya kan? Pak, Bapak pegawai di dia? Ari sia naon we gawe di dia? Hah? Digaji tuh? Digaji, Pak. ASN. ASN. Ari Bapak rek naon itu bi kaki pabalata. Kumaha? Hayu sia. Ya, insya Allah. Aing bisa isukan, Ya. namun ieu teu rapi ku aing pindah-pindahkeun sia gawena. Ya. Diancam dimutasi. Aduh, repot kan KDM mah kalau udah ngamuk beneran dibilangin kepala samsat aja dinonaktifkan. Macam-macam dimutasi lo ya. Pak itu kan pegawai udah tua. Gini nih teman-teman ya. Gua mah yakin banget setiap kantor pemerintahan itu pasti ada petugas kebersihan. Kalau bapak ini kan udah beda, udah pakai seragam begini kan udah beda, ya kan? Yang artinya secara dia punya jabatan dong, gitu kan? Kan tinggal nyuruh dong, bukan dia yang ngangkatin juga. Acak-acakan banget sampahnya, ya ampun, gua mah ya. Kaki ayo Rabian. Pak, ini rancang, ini kembali jadi jalan umum, tapi jalan ikonik. Yang pertama ini bongkar. Yang kedua ini kasih gapura yang kayak di Lemur Pakuan itu. Nanti pemagarannya kayak di Lemur Pakuan. Dibenteng besi. Nggak pakai besi. Pakai besi dipotongin pakai ya. Tinggi aja ke Lemur Pakuan benteng. Konstruksinya ya, Benteng batak. ininya ya. Batak ya. Batak. Tinggi ke Lemur Pakuan itu kayak di rumah Desain saya. grafis 2 meter. Bangunan Tengah. Putar kanan. senior lah. Terus ini muter, ini pakai gapura besar kayak di sana. Jadi begitu masuk ke sini, ini jalan yang khusus, ya, yang khusus muter. Nanti keluarnya juga pakai gapura besar kanan kiri. Nanti bapak bikin gapura-gapura candi Bengkari itu di setiap sudut. Jadi ini jalan dilewati, ini menjadi jalan ikonik yang paling indah di Kota Bandung. Kerjakan hari ini, oke? Bisa kan? Bapak, Oke lah. Ibu sambil bertahu. Dengan YouTube ini sekarang. Ya, ini pun nih. Daripada begini, nanti nggak akan terurai nih macet. Kita kerjakan tahap pertama ini aja dulu sampai rapi. Ini suara-suara ini masih Kerjanya pada ngapain aja sih gue mah ya? Ini kan banyak pejabat tinggi, ada wali kota, bupatinya gitu ya. Ini baru kemarin nih diupload nih guys sama warga nih, ya. Coba kita dengerin ya. Merawut Kota Bandung, Kota Runtah, yang hari Senin disidak oleh Kang Deddy Mulyadi, sekarang hari Rabu masih terbengkalai, masih belum dikerjakan. Entah pada kemana kemarin sih diupload pemerintahan ya nih. Kota Bandung, entah pada kemana Dinas Kebersihan Kota Bandung. Mungkin Kota Bandung tidak ada pemimpinnya. Hatur nuhun. Malahannya gimana sih gue? Tapi per hari ini karena sekdanya juga turun ke sana, langsung dipimpin langsung sama sekda. Ya jadi ada orang yang kerja, bahkan ada 300 petugas kebersihan yang mau ngebersihin ini, mau ditata rapi. Gokil sih. Emang kalau bukan KDM mah susah, berat. Kayaknya Jabar kayaknya bakal kayak dulu-dulu aja deh. Kenapa gue bilang kayak dulu-dulu? Ada satu video, ini tiba-tiba muncul di beranda gue gitu teman-teman ya. Kinerja KDM dan RK ketika bertemu warga kebanjiran ya. Lihat videonya guys. Soalnya kok nggak ada perubahan coba. Ini udah 2 bulan kerendam, Mbak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja, Pak. Sebagai Kalau saya jawab, Enggak. Bapak mau denger nggak? Iya, Sob. Ya, tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak Kesel. kerendam nggak ada solusinya. Pak. Gaya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi. Mudah-mudahan akhir tahun selesai. Mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua butuh proses.
Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu. Yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya, Pak. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Makanan mana Pak? Itu ngiring kan itu dia. Dari akar yang Atau Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ke hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan Kalau di sini Ya tuh nggak ngapain gubernur nyuruh aja ya anggotanya, anak buahnya, bawahannya bagiin gitu. Kayak KDM, gua ngelihat ada satu video KDM-nya nggak datang, tapi pegawai-pegawainya pada datang. Ya, pokoknya ada orang-orang yang memang ditugaskan kirimin bantuan ini. Kan tinggal nyuruh lurah, ya kan tinggal nyuruh. Nggak mungkin juga harus gubernurnya yang ngebagiin atau Emang kadang-kadang nih Bapak RK izin, ya, sibuk banget kayaknya ngurusin itu sih. Itu eranya Bapak RK. Sekarang kita lihat eranya Bapak KDM. teruskan potensi rawan air meluap tuh tinggi, bisa terjadi kapan saja ya. Apalagi kan curah hujan sekarang itu menurut saya masih rendah 30 mm ya kalau bahasa ilmu ya. Plus hujannya juga sudah mulai dimodifikasi sehingga tidak begitu berat menurut saya. Cuman yang problem itu bukan hujannya, lain hujana nu masalah mah alamna nu ruksak. Bener gak? Di tongohna geus di kebonan sayur, leuweungna leungit, Kasih paham. lunganana jadi deet, ditambah sempit. Heula ai cai kudu balik ka mana tuh aing teh. Ibu bade bertahan di dia bade geser. Geser. Biar lokasi kan? Tanah enggak? ada Pak tanah TKD Pak. TKD tanah kas desa berapa? Lebih dari 4 hektar Pak. Lebih dari 4 hektar. Kersa pindah, rumah sudah dibangunkan oleh Pemprov. Kersa. Ya sudah, nanti saya bikin kampung yang bagus, ya kan? Kampungnya ditata, kemudian bagus lah saya bikin bagus. Ya. Siap, suruh semuanya pindah. Sampai nangis. Ibu mah santai saja. Kemudian nanti habis Lebaran rumahnya mulai dibangun. Beginilah menurut gua cara pemimpin yang bijak ketika ya menghadapi masyarakat dengan keluhan-keluhannya. Ya, seneng gitu. Jadi dikasih solusi jangka pendek, jangka panjang. Sampai nangis tuh warga tuh seneng ketika ngelihat pejabatnya seperti itu. Dan terjadi kan. Kenapa gua menayangkan ini? Karena kebetulan waktu itu sebelumnya udah gua save. Sempat mau gue bahas tapi kemana nih videonya, sekarang baru nongol lagi gitu loh. Biar ini menjadi perbandingan buat teman-teman. Oh ini era dulu dan ini era sekarang. Ya kalau bicara soal infrastruktur pembangunan maka DM jangan ditanya lagi lah. Ya lihat aja di sosial medianya tiap hari ngebangun, diupdate biayanya berapa, habisnya berapa. Ya kemudian anggarannya tuh sumbernya dari mana, dikasih tahu, dijelasin. Lu cari deh. Di provinsi lain nggak ada. Ini takutnya ada yang nggak percaya. Itu mah katanya konten doang. Oke. Nih, lihat videonya ya. Dengerin. Bapak, permisi. Kami pada master seporsi tahu gejrot, Pak. Pedes ya? Ya. Warga Jabar, udah pada jajan belum nih hari ini? Sambil kita menikmati tahu gejrot khas Cirebonnya Pak Danu, mari kita intip dulu posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat di hari Kamis, tanggal 23 April 2026. Berikut rinciannya. Realisasi penerimaan sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar 1.265.369.300.498 rupiah. Dan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar 15.079.734.100 rupiah. Bea balik nama Cukup. Menurut gua cukup. Kalau menonton sok mampir di akun TikToknya Bapak KDM. Setiap hari lo bayangin, per tanggal hari ini dari jam 8 sampai jam 5 sore kata dia gitu. Totalnya ada sekian. Jumlah pemakaiannya dikasih tahu, pemakaian hari ini untuk pembangunan ini, pembangunan ini. Kemudian untuk pembangunannya dikasih tahu. Hari ini Pemprov Jawa Barat sedang melakukan sebuah pembangunan. Ruas jalan panjangnya sekian kilometer dengan anggaran sekian kilometer. Pekerjanya ditulis. Menurut gua tuh transparan dari segi apapun. Anggarannya dikasih tahu. Coba, ini mohon maaf, bukan berarti gua lu terlalu banget lu ngedewain
Punten teman-teman, gue bukan ngedewain, gue tuh pengen supaya provinsi lain tuh bisa seperti ini gitu teman-teman. Termasuk ya mohon maaf ya, punten ya, di tempat gue pun gue pengennya kayak gini. Jadi hari ini pajak penghasilannya sekian, ya kan? Blag 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 blag, jumlahnya sekian dari jam sekian. Kemudian hari ini Pemprov Banten sedang melakukan pembangunan ini, anggarannya sekian, pekerjanya sekian. Nggak apa-apa copy paste ngikutin program atau apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Gue yakin provinsi-provinsi lain kalau ngikutin model begini, demi apapun warganya seneng dengan transparan. Oh iya ya, hari ini pajaknya gila, omsetnya gede juga ya gitu ya. Berarti berapa orang jumlah? Terus dipakai buat apa aja kan? Kan ada yang nanya pasti, emang uang pajak buat apa? Dikasih tahu. Membangun ruas jalan ini, Jawa Tengah ini, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, ngebangun ini, Banten, mana lagi? Lampung misalnya kan. Karena di Lampung banyak banget jalan-jalan yang jelek banget. Bahkan udah kayak kebuangan kebo gitu ya. Itu dikasih tahu beg. Gue yakin banget warga bakal seneng bayar pajak, sadar diri, ngerasa bersalah ketika gue kayaknya tahun ini belum bayar pajak. Buat pemerintah Lampung Tengah ya kan, harus tahu malu dan sadar diri. Nih kami lagi bangun jalan ya, bersama masyarakat Muji Rahayu ya kan, kecamatan Putih Agung. Nah, bucor ya, kayak profesional kan. Nah, ini masyarakat sumsuman sampai 100 juta dalam 1 bulan ya. Jadi buat kamu orang semua ya, kamu orang share video ini biar pemerintah Lampung Tengah itu mikir dan sadar diri dan tahu malu ya. Nah, kegiatan hari ini kita live streaming di YouTube Bang Taun. Kamu orang kalau mau nonton kegiatan hari ini, nonton aja di live streaming Bang Taun. Taun. YouTube sekarang juga, YouTube Bang Taun. Oke. 100 juta mereka ngumpulin dalam 1 bulan dan akhirnya mereka ngecor jalan mereka secara mandiri. Kemana pejabatnya? Pingsan. Ini diupload kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Nah, info yang gue dapatkan per hari ini, karena ini udah masuk ke Kompas, ke media-media besar, ya kan. Pokoknya dirujak sampai ke luar negeri nih ya pejabat yang ada di Lampung, punten ya. Tiba-tiba per hari ini gue dapat postingan katanya pejabatnya dateng guys. Setelah ini udah dicor. Jalan viral berbuah aksi nyata. PLT Bupati Lampung Tengah kucurkan Rp 200 juta dukung gotong royong perbaikan jalan Muji Rahayu. Kok didukung? Harusnya malu lah. Kembaliin tuh uang 100 juta punya masyarakat. Nih 100 juta yang kemarin patungan kami kembalikan. Terserah kalian buat ngebangun musola, masjid, apa terserah. Udah, mulai dari sini gitu kami ambil alih biar kami ngecor semua gitu. Itu yang bener, karena gue yakin banget anggarannya pasti gede gitu loh. Nah, ini malah nyemangatin masyarakat nyumbang 200 juta. Ya itu sama aja nyuruh masyarakat. Lalu terus lu ngapain aja kerjanya? Cuman gitu-gitu doang. 30M gitu kayak 200 juta apaan duit segitu? Ya kan, karena masyarakat atau netizen pikirannya kemana-mana, nggak kebayang aja di sininya 200 juta, di sananya, di atasnya bikinnya berapa. Usai aksi memanas, publik menunggu jawaban, namun sebelum konferensi pers dimulai, Gubernur Kaltim justru memilih bernyanyi. Oh ya, 2 hari setelah aksi massa, Gubernur tampil santai bernyanyi. Anjay, marwah dilawan. Tahu lagi sudah aku sama pemimpin satu ini cukup 1 periode aja, bila perlu cukup setahun aja. Udah lewat setahun, jalan 2 tahun, lu mau gimana sih? Tidak ada empati sama sekali dengan keadaan nasib rakyat kecil. Nggak ada. Kami orang Kaltim sabar, tapi Allah yang bicara yakin. Mungkin video lama, itu video kemarin setelah di demo. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa anjir. Iya. Sahroni 2 nggak sih? Bahasa Saroni 2 tuh ngeri tuh. Pasca di demo 2 hari karaokean dulu sebelum rilis wawancara itu ya sama media itu ya. Aduh, bapak. Bandingkan adiknya dengan adik Prabowo. Wes, kita dengerin bentar ya. Rudi Mas'ud di hadapan wartawan kemarin ada satu pernyataan yang menurut saya itu sangat kontroversi dan menegaskan elitisme kepemimpinan seorang Rudi Mas'ud ya teman-teman. Nah, apa itu elitisme teman-teman? Elitisme itu salah satu bentuk dari praktek patrimonialisme di mana pemimpin memusatkan kekuasaannya pada hal-hal yang bersifat kemewahan, status sosial, kekayaan,
kenyamanan, dan fasilitas-fasilitas yang memiliki standar paling tinggi, teman-teman. Emang. Pernyataan Rudi Masud yang saya anggap kontroversi dan blunder itu adalah dengan menyamakan pengangkatan adiknya Hijrah Masud sebagai anggota TGUPP dengan pengangkatan adik Presiden Prabowo yakni Hasim Joyo Hadikusumo sebagai utusan khusus bidang iklim dan energi. Nah, disinilah elitismenya, teman-teman. Ketika kemarin memilih atau membeli mobil dinas, yang dipilih adalah standar yang paling tinggi, harga yang paling mahal, spesifikasi yang paling mewah. Sama juga ketika melakukan renovasi rumah jabatan dan ruang kerja. Yang dipilih adalah fasilitas atau interior yang paling mewah, yang paling mahal. Ya, ini menunjukkan elitisme kepemimpinan seorang Rudi Masud. Apalagi hari ini, teman-teman, menyamakan dan membandingkan pengangkatan adiknya Hijrah Masud itu dengan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo. Pembandingnya malah presiden, teman-teman. Ini kan Emang beda bang, kalau bapak yang satu ini mah apa-apa tuh seleranya tuh tinggi banget gitu. kacau sudah ya. Artinya memang ya standarnya Pak Rudi Masud ini memang standar yang paling tinggi memang ya. Kan? Membandingkan pengangkatan adiknya dengan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo oleh Presiden Prabowo Subianto ini luar biasa ya. Nah, pertama Pak Rudi Masud ya, saya ingin menjelaskan bahwa ya pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo itu sebagai utusan presiden itu juga menuai kontroversi dari para pengamat, dari aktivis anti korupsi, dari akademisi, karena dianggap ya dikhawatirkan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo itu akan membuka pintu bagi daerah untuk melegitimasi agar keluarganya bisa duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan di daerah. Dan itu terjadi. Ya salah satu contohnya ya Pak Rudi Masud ini ya ketika menyamakan pengangkatan Hijrah Masud dengan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, yang kedua, bedalah Pak Rudi Masud ya menyamakan urgensi dan kepentingan seorang presiden itu dengan seorang gubernur itu beda, Pak. Tidak bisa disamakan. Membandingkan seorang Hasim Joyo Hadikusumo dengan Hijrah Masud itu bagai langit dan bumi, Pak ya. Tidak apple to apple lah Pak Rudi Masud ya. Hasim Joyo Hadikusumo itu ditunjuk sebagai utusan presiden bidang iklim dan energi itu, Pak, karena mempertimbangkan pengalamannya yang luas dan panjang di bidang energi serta jaringan dan networking internasionalnya itu cukup luas sehingga dipandang mumpuni memang untuk menjadi utusan presiden bidang iklim dan energi. Dan kemampuan seorang Hasim Joyo Hadikusumo itu memang diakui oleh para praktisi, oleh para tokoh dan mereka-mereka yang memang selama ini berkecimpung di dunia iklim energi. Jadi pilihan itu pilihan yang tepat. Nah, sedangkan Hijrah Masud itu siapa, Pak ya? Siapa yang mengakui kemampuannya? Kiprahnya di sosial kemasyarakatan itu seperti apa? Nah, Pak Rudi Masud harus paham bahwa dalam politik tingkat tinggi negara, presiden itu kadang membutuhkan misi-misi sensitif, misi-misi khusus, Pak, yang memang membutuhkan figur yang terpercaya, yang kemampuannya cukup mumpuni untuk merepresentasikan seorang presiden. Iyalah. Dan Hasim Joyo Hadikusumo itu dianggap mampu merepresentasikan pikiran-pikiran, ya kemampuan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak diragukan, ya. Nah, kembali lagi ke persoalan pengangkatan Hijrah Masud sebagai TGUPP, Pak Gubernur ya. Pengangkatan ini kan menjadi pemicu kritik, keresahan, kecurigaan masyarakat atas praktek KKN ya yang disematkan kepada Pak Gubernur. Nah, harusnya Pak Gubernur menjawab saja bahwa dia akan coba mengevaluasi dan mempertimbangkan pengangkatan Hijrah Masud itu ya. Bukan kemudian mencari-cari alasan, mencari pembanding, apalagi kemudian yang dijadikan pembanding, dijadikan contoh itu pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan tidak apple to apple. Karena begini loh Pak Rudi Masud ya, situasi sosial politik di Kaltim itu berbeda dengan negara, Pak. Karakteristiknya berbeda, sensitivitasnya berbeda, tekanan dan tantangannya juga berbeda, Pak. Itu ponakannya masih 23 tahun jadi ketua Kadin. 23 tahun baru kemarin. Belum punya pengalaman udah dilantik. Lantik, kalau nggak salah pelantikannya pada saat dia pakai mobil Range Rover warna putih itu. Memang sombong dan angkuh. Ya udahlah, begitu komentarnya dirujak netizen ya, ampun ya. Dari Kaltim kita akan berpindah ke Jakarta. Ini Jakarta, ini tiba-tiba ada warga yang ngamuk ke gubernur. Pramono Anung kampret. Oh, Gua Wiwi ya. Ini Stop. Maksudnya Bapak Pramono gubernur Jakarta dipanggil apa tadi, Mbak? Mohon maaf. Tadi manggil apa? Coba diulangi. Pramono Anung kampret. Oh, Gua Wiwi. Wiwi. Ya. Ngomong, Wi. Ini 6 kali gua bikin video buat lu. Karena anak gua lu di tingkat kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tuh gua udah pegang semua kartu asnya. Oke. Satu gue berikan contoh Jakarta Barat. Gedung Velvet 76, Jalan Tanjung Duren Raya 76, Jakarta Barat. Itu membuka restoran Wing Hang yang menghasilkan yang namanya limbah B3, tapi tidak pernah punya ada surat IPAL dan tidak pernah diolah menjadi AMDAL, sehingga terjadi namanya pencemaran lingkungan hidup.
Oke, ketika dari Dinas Lingkungan Hidup tingkat kecamatan datang, itu hanya dijamu makan, dikasih rokok, doa, dorongan amplop, pulang. Kedua, ya, ngeri. trotoar dipakai untuk parkir. Padahal dari Dishub, ya, lewat laporan CRM dari Dishub itu sudah datang dan melihat dengan mata kepala sendirinya bahwa trotoar itu dipakai untuk parkir. Diam aja karena dorongan amplop. Oke. Yang ketiga, ya, gue kasih tahu. Namanya gedung itu pasti ada namanya sertifikat layak fungsi SLF. Oke. Gue mau nanya, gedung Velvet 76 ini apakah setiap 5 tahun sekali ada pengupdatean SLF? Sertifikat layak fungsi. Itu tugas lu loh, Pramono Anung. Lu harus camkan itu. Ya. Lu pikir gue bego? Lu pikir gue tolol? Aduh. Semuanya sebelum gue buat video, gue udah pelajarin semuanya. Aduh, ngeri nih. Tata kota yang namanya di dinas lu, di bawah instansi lu. Oke? Itu satu. Yang kedua. Ntar Mbak. Pak Pram, ini gimana nih, ada warga ngamuk nih ke situ nih. Nggak pakai rem ini udah dipanggil segala izin. Kampret tadi. Keluarin Mbak unek-uneknya. Keluarin, kita dengerin Mbak. Oke. Kemarin gue dapat surat cinta dari anak buah lu yang bernama Sudinnya itu Yunita Indrasti. Dengerin ya. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Blok C, lantai 2. Bilang sama Yunita Indrasti, temuin gue, oke? Kenapa? Karena ketika gue ke wali kota, itu dari wali kota itu bengong loh. Dan kepala seksi dari dinas wali kota ini setiap hari rapat, 2 hari berturut-turut. Tadi juga gue datengin, tapi katanya lagi rapat. Rapat kemana? Karaoke kali Mbak. Gue tanya, kenapa kok dari kecamatan yang maju? Sementara ada bangunan di tetangga gua sebelah, ya, Jalan Tanah Abang Dalam 4, RT 04 RW 03 nomor 54, ya, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Itu dari tanah kosong nih. Ini dari tanah kosong ini. Tanah kosong. Bangke. Kampret. Ini tanah kosong dibangun lantai 4. Tanpa PBG, tanpa IMB. Terus sekarang pertanyaan gua, ya. Mana lebih berat? Gua cuma renovasi rumah gua yang bocor. Apa lu mau nempatin, Pramono Anung, rumah yang bocor? Kampret. Lu kayaknya nggak punya harga diri deh. Lu gubernur jadi-jadian tiap hari bersihin ikan sapu. Sapu bersih tuh anggota lu yang pungli, yang makan suap, yang terima pungli, yang terima suap, terima sogokan dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Anjay, bener-bener anjrit lu. Jangan dong ya. Sibuk ngurusin ikan sapu-sapu, mendingan sapuin tuh anggota-anggota lu yang selalu terlibat dengan pungli. Oh my god. Aduh, Mas Pram disemprot sama warganya nih. Waduh, nggak pakai rem ini mah. Nggak pakai rem, nggak pakai filter, digas. Udah Mbak, keluarin yuk. Lo tau nggak sekarang? Gue kasih tahu lu jadi gubernur DKI Jakarta tidak ada sama sekali perubahan. Beda dengan KDM Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali, 1 tahun lebih itu terjadi perubahan kemana-mana. Terjadi perbaikan di mana-mana. Terjadi yang namanya kesejahteraan masyarakat rakyatnya Jabar itu ada di mana-mana. Nah lo apa? Bersihin ikan sapu-sapu. Kampret. Lu bersihin dulu tuh yang terima suap, terima sogok, terima pungli dari kecamatan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Camkan itu. Gua tidak pernah berani bikin video. Nih, muka gua pasang ke lu, Pramono Anung, dan gua viralkan. Kalau gua nggak punya bukti-bukti, anggota lu dari dinas kecamatan itu Jakarta Barat menerima 3 amplop, Pak camatnya, dishubnya, lingkungan hidupnya, dan juga untuk SLFF-nya tidak ada, ya. Dari dinas tata kotanya, dari satpol pp-nya dan lain sebagainya. Gue nggak berani. Begitu juga, gue juga nggak berani bikin video kalau gue tidak punya data-data bahwa Fasum dipakai di sebelah gue untuk kepentingan pribadi warga.
Gue nggak mau kepo kalau bukan urusan gue. Tapi gue bilang sama lu ya, Pramono Anung, lu kalau tidak tindakin namanya anggota lu dari Dinas Kecamatan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, gue habisin lu, gue viral terus. Lu maju ke PDIP nggak apa-apa, gue nggak takut kok. Memang kenyataan kok, gue punya bukti-bukti data-data yang kuat kok. A1 data gue semuanya. Kampret bener lu, kerjanya apa lu jadi gubernur? Bersihkan ikan sapu-sapu aja lu udah bangga. Bersihkan tuh, sapu bersih semua. Yang namanya ASN, makan gaji gratis, pakai fasilitas dari negara gratis. Sementara masyarakat pada miskinnya nggak karu-karuan. Ini aja lu tahu nggak? Sorotan DPRD dan KPK itu sudah ada di tingkat kecamatan, ya, di tingkat kalian di bawah lu Pramono Anung. Kenapa? Karena pencegahan korupsinya dan pemanipulasi keuangan, pungli dan suap dan sogokan itu banyak terjadi. Jangan gitu, gue laporin kalian loh di KPK. Pikir gue nggak dapat hadiah dari KPK kalau gue laporin kalian? Bangsat, jelas-jelas ini lantai 4 nih. Dari tanah kosong lantai 4 dibangun. Tidak ada PBG, tidak ada IMB. Sementara gue lagi renovasi, bukan renovasi, benerin rumah gue yang bocor. Lo mau nempatin rumah bocor, kampret? Asal lu Pramono Anung pencitraan aja lu. Habis. Siapa sih yang gak tahu lu? Numpang dompleng aja dari Bang Dul. Jangan gitu ya. Lu harus mengerti, masyarakat saat sekarang ini ya, di zaman 2026 ini sangat-sangat miskin. Kita ini susah sekali di bawah. Kalian cuma enak-enak di dalam AC, dapat gaji gratis dari negara, menikmati fasilitas-fasilitas negara, ya, pakai kendaraan yang istilahnya sangat wah. Kita aja naik sepeda motor, itu aja sepeda motornya belum tentu satu hari bisa ngisi bensin 25.000, 20.000. Bangsat lo kalian semua, ASN kayak maling aja. Lagian masa tidak ada yang namanya koordinasi antara wali kota dengan kecamatan? Padahal sama-sama tata ruangnya, sama-sama dinas tata kotanya. Goblok banget lo sebagai gubernur. Tolol idiot lo. Mestinya kemarin dan hari ini waktu gua ke wali kota itu udah tahu bahwa dari tingkat kecamatan ini mengeluarkan surat bahwa apapun kinerja dari kecamatan dilaporkan ke wali kota. Ini tidak ada koordinasi apa-apa. Berarti kemana aliran duit yang diambil dari kecamatan itu? Kalau kami disuruh bayar masyarakat, termasuk yang lantai 4 itu, apa nggak bayar 60 juta itu BBG-nya, IMB-nya, tapi tidak ditunjukkan apa-apa? Lu gila lu ya. Tetangga gue nih ada yang pengacara, bentar IMB, bentar PBG, bentar izin renovasi. Kok duit melulu? Kurang apa sih kalian? ASN itu negara udah menggaji kalian. Pakaian pun sampai dengan cancut kalian itu juga dibayar sama negara. Tinggal beolnya aja kalian yang nggak dibayar. Iya bener. Semuanya udah ditanggung negara, masih juga meres masyarakat. Lu mikir dong, lu pakai nurani, pakai nalar, pakai logika. Bagaimana sekarang menderitanya masyarakat? Lu dibandingkan Gubernur Jabar yang semuanya bisa serba wah dalam waktu 1 tahun lebih. Masyarakat sejahtera, ya, lingkungan semuanya dengan bagus, ya, jalan-jalan jadi bagus, semuanya oke, blusak-blusuk temuin masyarakat. Nah lo kapan gue bisa ketemu hidung lu? Gue udah bikin video, gue udah bikin audiensi segala macam, lu nggak pernah berani mau nemuin gue. Karena apa? Banyak kesalahan lu. Banyak pelanggaran lu, terutama pelanggaran anggota-anggota lu yang di tingkat kecamatan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Ayo kita sama-sama duduk bersama di balai kota di ruangan lu. Gua buka semuanya. Kebobrokan semua suap pungli sogokan yang diterima anggota lu dari camatnya, lingkungan hidupnya, dinas tata kotanya, satpol pp-nya, dishubnya. Ayo, parah ya. Gua nggak takut. Gua bikin video ini karena gua punya data-data A1 semuanya, baik yang dari gedung Velvet 76 Tanjung Duren Raya 76 Jakarta Barat, ataupun juga yang dari Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir. Come on, ayo kita duduk bersama, kita adu data. Gue berani bikin video ini karena apa? Gue ini mewakili masyarakat yang lagi susah, kampret. Tahu nggak lo? Camkan nggak lo, Andre? Dia mbak,
Minum air dulu, relax. Pungli sih intinya mah. Atasnya korupsi, bawahnya pungli. Oke, Jakarta. Hari pertama CFD di Jakarta. Jakarta. Lihat parkirnya berapa. Jadi berapa bang? Jam 11. 25 ya bang? Iya. Buset, 25 parkir guys. Dan lihat nih 25. Dan lihat. Oke. 25 itu setara dengan 12 pasienku ya. Oke. Alah. Matilah kalian tinggal di Jakarta ini. Abang masih murah 25. Gua kemarin ngeliat video ada bang parkir cepet. Jawa Barat 2.000. Ingat jembatan Cirahong ya? 2.000. Viral. Digas sama gubernur. Hilang. Jakarta 25.000 mah. Aduh. 100.000 aja kata wakil gubernurnya dibilang ya sekali-kali. Gak apa-apa lah. Oke teman-teman, kayaknya cukup dulu ya sampai di sini ya. Oke, mohon maaf nih kalau gue ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa juga kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction. Ya, sampai dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.